Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Rizda. Kita akan belajar tematik. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu ya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain sya'ulillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Nah, sudah siap ya anak-anak? Kita mulai pelajarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan matematika. Nah, kita akan belajar tentang hidup bersih dan sehat. Coba lihat ini ruang tamu ini. Ini ruang tamu yang bersih apa yang kotor? Ya, ini ruang tamu yang bersih. Dan lihat yang sebelahnya. Ini ruang tamu yang kotor, betul sekali. Anak-anak lebih suka yang mana? Yang bersih atau yang kotor? Ya, tentunya anak-anak suka yang bersih. Betul sekali. Jadi yang kotor tidak boleh ditiru ya, Nak. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas hidup bersih dan sehat di rumah. Coba perhatikan ini. Nah, ada ayah, ibu, adik, dan kakak sedang membersihkan rumah. Nah, saling membantu mereka. Ada yang mengelap meja, ibu mengepel lantai, ayah juga membersihkan dinding ini ya nak ya. Kakak dan adik mengelap meja. Nah, kenapa sih kok rumah harus dibersihkan? Agar kita semakin nyaman ya. Kemudian coba mereka juga membersihkan di halaman rumah. Jadi tidak hanya di dalam rumah, tapi mereka juga membersihkan di halaman rumah. Ada ayah yang mencabuti rumput, ibu menyapu, kakak dan adik ada yang menyiram bunga, ada yang menanam bunga. Nah, jadi anak-anak harus selalu membersihkan lingkungan rumah, di dalam rumah maupun di luar rumah. Jadi semua harus dibersihkan. Kalau ada sampah berserakan ya disapu, dibersihkan ya nak. Pintar, pasti anak-anak sudah pintar membersihkan rumah. Pasti kalau orang tuanya bersih-bersih juga dibantu ya kan. Nah, coba anak-anak kita lihat alat kebersihan apa saja yang ada di sini. Coba di rumah. Nah, di rumah, di halaman rumah banyak sekali alat kebersihan yang digunakan. Ada sapu, ada kemoceng, kain pel, cikrak, tempat sampah, dan lain-lain. Masih banyak sekali alat-alat kebersihan. Anak-anak sudah kenal kan dengan semua alat kebersihan yang Bu Guru jelaskan? Sudah ya, pasti anak-anak kalau di sekolah juga ada piket kan. Jadi di rumah pasti anak-anak sudah bisa membantu ibu menyapu, mengelap jendela, bisa ya mengelap kaca ya. Wah, pintar sekali anak-anak. Nah, anak-anak, kemudian kita juga akan mempelajari hidup bersih dan sehat di tempat umum. Tempat umum itu banyak. Ada lapangan, ada masjid, ada toilet umum juga. Nah, kalau anak-anak bepergian kemudian mau ke toilet, coba perhatikan dua toilet ini. Anak-anak kira-kira pilih toilet yang mana yang dipilih? Ya, saya yakin pasti banyak yang memilih toilet yang bersih karena anak-anak akan lebih nyaman di sini. Coba kalau ini toiletnya kotor apa bersih anak-anak? Kotor. Ya, anak-anak mau masuk di sini? Nggak mau ya? Iya, jadi kalau di toilet jangan sampai anak-anak membuang sampah sembarangan ya. Cari tempat sampah ya anak ya. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Jangan lupa disiram. Jadi kita harus selalu hidup bersih dimanapun agar kita menjadi anak yang sehat.
Jadi anak-anak, sekarang kita akan mengetahui apa sih Bu manfaatnya kalau kita hidup bersih dan sehat itu. Nah, anak-anak, jadi kalian harus belajar untuk hidup bersih agar sehat. Coba lihat ini, Bu, ada gambar lagi pasar. Coba lihat ini, pasar ini. Banyak sekali sampah-sampah yang berserakan ya, Nak ya. Anak-anak suka enggak kalau banyak sampah gini? Bau enggak kira-kira? Bau. Kira-kira anak-anak betah enggak di sini lama-lama? Enggak betah ya kan? Kalau ini lihat sama-sama pasarnya, yang ini bersih enggak pasarnya? Bersih, maka kalian kalau cari barang akan lebih enak. Bisa dengan teliti, masih dipilah-pilah. Kalau pasarnya kotor, aduh baunya keburu enggak enak, pasti gitu ya. Jadi anak-anak jangan lupa buang sampah di tempatnya. Jangan sampai anak-anak habis makan langsung dibuang berserakan. Kalau sampahnya sedikit, lama-lama sampahnya kan banyak menggunung ya kan. Jadi anak-anak kalau habis makan jangan lupa buang sampah di tempat sampah. Nah, anak-anak sekarang manfaatnya menjaga kebersihan apa saja? Oke, yang pertama, anggota keluarga kita menjadi sehat. Nah, terutama kalau di rumah anak-anak, jadi ruang tamunya sering dibersihkan, mejanya juga bersih. Kalau anak-anak naruh makanan kan nggak khawatir banyak nyamuk yang datang ya kan, jadi sehat. Kalau di pasar juga sama, di tempat umum semuanya. Kalau anak-anak ke tempat yang bersih, di pasar yang bersih, makanannya pasti juga bersih, bahan-bahan sayurannya juga bersih ya kan, jadi sehat. Nah, kemudian anak-anak akan terhindar dari kuman. Jadi tidak ada kuman yang mendekat pada makanannya karena lingkungannya bersih. Kalau lingkungannya kotor, maka akan banyak kuman, banyak nyamuk juga ya kan. Kalau ada nyamuk kemudian ke makanan, terus kalian makan, kira-kira sakit perut apa enggak? Sakit perut nanti ya. Nah, kemudian kalau kalian menjaga kebersihan, tempatnya menjadi rapi juga. Ya, semuanya tertata dengan rapi. Nah, tempat juga menjadi nyaman. Anak-anak akan semakin nyaman kalau di rumah. Tidak buru-buru mau bermain karena rumahnya nyaman, rapi. Duduk-duduk bersama keluarga, makan bersama ya. Kemudian anak-anak, kita akan belajar tentang bangun datar. Pasti anak-anak di kelas 1 sudah pernah belajar ya. Coba Bu Rizda akan membantu anak-anak mengingat-ingat bangun datar. Coba, ini bangun datar apa anak-anak? Apa? Iya, ini bangun datar persegi. Kemudian ada lagi, apa namanya? Persegi panjang. Ada lagi segitiga. Pintar. Bu Rizda punya gambar lagi. Apa ini? Sudah tahu? Ya, ini namanya trapesium. Ada lagi jajar genjang. Bu Rizda punya lagi apa ini anak-anak? Lingkaran. Ada lagi bentuk apa ini? Ayo, yang laki-laki pasti tahu. Bentuk layang-layang. Nah, ini ada juga bentuk namanya belah ketupat. Ini apa? Bentuk oval. Sudah paham ya anak-anak? Bangun datar banyak sekali, banyak benda-benda di sekitar kita yang bentuknya seperti ini ya. Bangun datar kita sudah mengetahui ya anak-anak beberapa. Nah, anak-anak sekarang yang akan dipelajari tentang bangun datar apa saja Bu? Nah, kita akan mempelajari tentang yang disebut ruas garis, sudut, dan titik sudut. Coba, ini gambarnya apa? Bangun datar apa? Ya, persegi panjang. Sekarang Bu Rizda akan memberitahu dulu anak-anak. Coba, bangun persegi panjang ini, bangun datar, perhatikan ini. Ada garis-garis tepinya kan? Perhatikan garis-garis ini. Garis-garis ini disebut dengan ruas garis. Paham? Garis ini disebut dengan ruas garis, paham ya? Jadi ini ruas garis, ini ruas garis, ini ruas garis, ini ruas garis.
ya. Garis-garis ini namanya ruas garis di tepi-tepi ini, ruas garis. Paham ya? Ruas garis. Nah, kemudian anak-anak ada di sini, kenapa Bu ada di pelengkung-pelengkung ini? Nah, anak-anak, garis ini, garis misalkan ya, garis bawah dengan garis samping bertemu, maka akan menghasilkan sudut. Jadi ini namanya sudut anak-anak. Ketika garis bawah dan garis samping bertemu, ini menghasilkan sudut ya. Makanya ini Bu Rizda kasih pelengkungan sudut. Mana saja sudutnya coba? Ini sudut, ini juga ke sini sudut di dalam ya. Ini ke sini juga sudut. Ini juga garis dan ini bertemu juga menghasilkan sudut ya. Maka disebut dengan sudut. Nah, sudah paham? Kalau yang garis-garis tadi di tepi-tepi ini namanya ruas garis. Kemudian kalau garis sama garis ditemukan maka menghasilkan sudut di sini. Nah, ada sudut, ini sudut. Kemudian anak-anak, setelah ada sudut, lihat. Setiap pertemuan dari garis ini kan ada titik di sini, ada titiknya. Pojok sini, pertemuan dari garis-garis ini. Nah, ini disebut dengan titik sudut. Ya, lihat. Titik sudut. Ya, lebih mudahnya anak-anak kalau di sini ada sudut, ini juga ada titik sudut di pojok-pojok gini wes gampangannya ya. Pertemuannya garis-garis di titiknya ini. Di titik-titiknya ini. Coba, ini titik sudut, mana lagi? Ini titik sudut. Ini titik sudut. Ini juga titik sudut. Paham ya? Mana ruas garis? Ya Bu, garis-garis ini, garis. Ayo dihitung, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Kalau sudutnya ada berapa? 1, 2. Kita buat di sini juga melengkung. 3. Kita buat melengkung lagi. 4. Ada 4 sudut. Kalau titik sudutnya berapa nak? Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4. 4 titik sudut. Paham ya? Nah, sekarang kita coba latihan menentukan ruas garis, sudut, dan titik sudut. Gambar apa ini anak-anak? Bangun datar apa? Ya, ini bangun datar segitiga. Coba Bu Rizda tanya, ruas garisnya ada berapa? Kita hitung garisnya, ayo. 1, 2, 3. Ada 3 ruas garis. Betul. Sekarang sudutnya ada berapa? Coba. Pertemuan garis dan garis tadi membentuk sudut ini di dalamnya. Ayo coba. 1, 2, 3. Berapa sudutnya? Ada 3. Titik sudutnya. Ayo coba. Pertemuan di titik-titik dari garis tadi. Ini bertemu dengan ini ada titik sudut 1. Kemudian 2, 3. Iya, pintar, titik sudutnya juga ada 3. Nah, sudah paham ya anak-anak? Nanti belajar lagi sama orang tuanya di rumah ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Tetap semangat ya nak, jaga kesehatannya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum.